Shalom adik-adik. Shalom Kak Meli. Yang ibadah minggu lalu siapa angkat tangannya? Semua ibadah. Tepuk tangan untuk adik-adik. Kalau minggu lalu ibadah tahu dong. Kalau minggu lalu Kak Melin sendiri. Kak Melin gak ada yang temenin. Tapi hari ini Kak Melin punya temen. Adik-adik tahu gak nama temen Kak Melin siapa? Ada yang udah kenal Kak. Siapa? Kak. Iya betul, Kak Roma. Katakan halo dulu sama Kak Roma. Halo Kak Roma. Sebelum ibadah Kak Roma, gini deh. Kak Melin mau ingatin lagi sama adik-adik. Kak Roma tahu nggak kalau mereka ini baru aja masuk sekolah. Iya kan adik-adik? Iya, rame kan Kak Roma? Iya. Tapi Kak Roma belajarnya kali ini berbeda lagi. Walaupun mereka udah naik kelas, belajarnya masih di rumah Kak Roma. Oh iya ya. Iya, adik-adik masih semangat belajarnya? Semangat ya? Masih semangat adik-adik. Tepuk tangan untuk adik-adik sekali lagi. Kak Melin selalu seneng deh kalau sapa adik-adik Kak. Tapi kita belum sapa Kak. Kak Roma sapa deh. Terima kasih. Halo adik-adik, salam kenal. Sudah kenal kan adik-adik sama Kak Romanya? Belum. Masa nggak Kenalan kenal? dulu deh Kak. Kenalan dulu. Tadi kan Kak Meli sudah kasih tahu bahwasanya kakak adalah Kak Roma. Kak Roma, kira-kira adik-adik sudah mandi belum ya Kak Roma? Kan kita udah perkenalan nih Kak Roma. Sudah mandi? Kak Roma nggak kelihatan Kak Roma. Sudah ya. Kak Melin. Sudah sisiran. Iya. Kalau gitu Kak Melin berani sapa deh. Shalom adik-adik. Apa kabarmu hari ini? Bersama Yesus, aku dahsyat dan luar biasa. dan luar biasa. Yes. Adik-adik udah disapa? Sudah rapi? Sekarang kita sapa kakak tim pemusik. Shalom kakak tim pemusik. Wow. Adik-adik bersukacita dong walaupun ibadahnya masih di rumah. Masih kan? Masih kan? Ada yang loncat-loncat Kak, ada yang begini Kak. Iya. Tapi walaupun dari rumah kakak-kakaknya nggak ada, adik-adik harus tetap tertib ya. Hormati Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri dulu. Kita mau nyanyi Kak Roma. Kita mau tes mereka masih semangat gak? Pasti semangat. Yuk berdiri. Kak Melin mau hitung 1 sampai 3 deh Kak Roma. Biar mereka loncat. Yang paling tinggi loncatnya dia pemenangnya. 1, 2, 3. Semuanya loncatnya tinggi sekali. Wow, luar biasa. Memang benar Kak Roma, mereka anak-anak luar biasa. Kita mau nyanyi deh Kak. Musik Kak. Tepuk tangan adik-adik. Katakan kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Katakan
Haleluya. Kak Roma ya, karena kebanyakan di rumah, adik-adik lebih jago tuh goyang TikTok. Wah, Betul nggak? Kak, yang ketawanya paling gede kayaknya iya tuh Kak. Tuh, lihat nggak ketawanya yang paling gede? Itu anak-anak TikTok Kak. Karena di rumah mereka jadi sering main TikTok. Nggak apa-apa sih main TikTok, tapi gerakan sekolah minggu jangan dilupain ya. Oke, setuju? Lagu kedua ini harus lebih jago dari biasanya di TikTok. Ya? semangat adik, semangat, Tepuk semangat. tangan. Yo. Dibuat gerakannya ya adik-adik. Katakan kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Sekali lagi katakan kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, katakan kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Sekali lagi katakan kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari apa adik-adik? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, katakan lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, katakan oh Yesusku. Oh Yesusku, sekali lagi adik-adik. Oh Yesusku. Sudah berkeringat Kak Roma. Udah capek, ada yang udah. Padahal masih 2 lagu Kak. Tapi nggak apa-apa deh. Boleh duduk, boleh duduk. Yang di sana jangan rusuh. Jangan rusuh, jangan dorong-dorong temennya. Yang sendiri semangat ya. Kita ibadahnya temenin dari sini. Nggak boleh gara-gara sendiri jadinya nggak semangat Kak Roma. Adik-adik boleh duduk. Kita mau berdoa, kita mau memuji Tuhan. Kasih sikap yang terbaik. Lipat tangannya, tutup matanya, lipat kakinya. Jangan kemana-mana tuh kaki. Oke? Yuk kita berdoa dipimpin sama Kak Roma. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami masih bisa berkumpul, memuji dan menyembah nama Tuhan. Kami mau duduk diam di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Berikanlah pengertian akan setiap kami, akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mau menyembah Engkau. Haleluya. Bawa kami ke tempat kudus-Mu Tuhan. Bawaku ke tempat kudus-Mu, di tempat kediaman
Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami mau mengucap syukur karena sampai hari ini Tuhan Yesus, Tuhan masih menyertai setiap jalan kami ya Bapa. Bapa yang baik, kami mau dipimpin setiap Roh Kudus, setiap jalan-jalan kami ya Tuhan Yesus. Walaupun kami masih kecil ya Tuhan, kami mau Tuhan pakai kami lebih lagi ya Bapa yang baik. Kami mau Tuhan bekerja dari kami kecil ya Tuhan Yesus yang baik. Pakai masa kecil kami ya Tuhan Yesus untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Haleluya. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita ulang pujian dari awal. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Mari angkat tanganmu, katakan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Katakan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu selama-lamanya ya Bapa. Engkaulah nama di atas segala nama, Engkaulah Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa di surga, Engkau telah kumpulkan kami pada siang hari ini. Di tempat ini ya Tuhan, kami mau beribadah, kami mau berbakti, membaktikan seluruh hidup kami untuk memuliakan namamu. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami siapkan telinga kami siapkan mata kami siapkan bibir dan lidah kami untuk memperkatakan firman-Mu. Karena firman-Mu adalah kebenaran, firman-Mu adalah jalan dan terang bagi langkah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu, adik-adik yang siap mendengarkan, di dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan, amin.
Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Shalom. Siapa yang tadi pagi olahraga? Ada nggak? Oh ada, naik sepeda kali ya? Atau jalan? Atau jogging? Ya. Atau main badminton ya? Hebat. Selama kita di rumah, walaupun kita beribadah dari rumah, belajar dari rumah, kita tetap harus gerakin badan ya. Nah buat adik-adik yang tadi pagi belum olahraga atau yang mau olahraga lagi, kakak mau bikin games, mau bikin permainan. Nama permainannya Dance and Freeze. Jadi kalau pas dance, musiknya berputar, kita menari. Tapi kalau freeze yaitu membeku, kalian harus jadi patung ya. Siang hari ini kakak mau ditemenin oleh 2 orang, yaitu kita sambut bersama Abang Enos. Tepuk tangan yeay. Yang kedua, Kakak Melin ya, tepuk tangan Ray. Nah kita nanti nilai ya, siapa yang gerakannya paling heboh, siapa yang pas membeku, dia benar-benar membeku. Oke adik-adik, kita dengarkan, adik-adik juga ikut nari ya sama-sama di rumah ya. Biar gerakannya, biar seru, biar gak loyo. Oke, kita mulai ya. Kita lihat ya, siapa? Kak Melin, matanya berkedip adik-adik. Bubub, 1 bubub ya. Oke, kita mulai lagi. Kita lihat ya, siapa yang gerak-gerak ya. Wow, udah mulai keringetnya menetes-netes dari hidung dan dari telinga. Ada adik-adik dia gerak-gerak. Bubub. Ronde ketiga. Sepertinya di ronde ketiga makin panas dan makin seru adik-adik. Wah, Kak Melin kayak manekin yang ada di mall-mall itu ya, yang kayak di toko baju. Kok gak ketawa Kak Melin? Wah, gak ketawa dia. Wah, ini dia si Jali-Jali. Ternyata dua-duanya hebat. Ya, tepuk tangan adik-adik. Terima kasih Kak Melin, terima kasih Bang Enos. Nah,
Gimana adik-adik? Udah keringetan belum? Jadi permainan tadi mengajarkan kita untuk apa adik-adik? Mengendalikan tubuh kita ya. Karena sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu buah roh yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 adik-adik. Yaitu penguasaan diri, pengendalian diri. Jadi tadi pas musiknya berputar, kita menari. Tapi waktu musiknya berhenti, kita juga ikut berhenti ya. Tangan, kaki, kepala, mata, semua harus berhenti. Capek? Susah? Enggak, pasti seru semua kan? Nah adik-adik, ternyata penguasaan diri ini merupakan salah satu perintah Tuhan Yesus ya. Salah satu buah-buah yang harus kita hasilkan dalam hidup kita. Nah coba kita lihat ayat yang berikut ini adik-adik. Oke, adik-adik nanti kita lihat ya ayat yang berikut ini, yaitu dari Rasul Paulus kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Rasul Paulus memberikan nasihat kepada Timotius, yaitu kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita. Wah, menderita ternyata ya. Coba tadi pas berhenti, kalau misalnya kakinya lagi diangkat satu, pasti menderita ya. Kalau berdiri mungkin gak menderita, tapi kalau posenya tadi lagi sulit, pasti menderita. Nah kalau adik-adik lihat, tadi itu ada kata kuasailah dirimu dan sabar. Ternyata menguasai diri itu erat kaitannya dengan kesabaran. Coba ingat gak pelajaran tentang buah roh kesabaran? Waktu itu yang ngajarin Kak Juli. Nah ini dia ayatnya. Dari Amsal 16 ayat 32. Kita baca sama-sama ya. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ternyata di sini sabar juga disandingkan dengan menguasai diri. Jadi betul ya adik-adik ya. Orang sabar bisa menguasai diri. Orang tidak sabar tidak bisa menguasai dirinya sendiri. Nah tadi kan Rasul Paulus bilang menguasai dalam segala hal. Dalam hal ucapan, dalam tindakan, dalam pikiran kita. Nah banyak adik-adik. Tapi nanti kalau kakak ceritain semua adik-adik bingung apa ya. Nah hari ini kita fokus ke satu masalah. Masalahnya yaitu marah. Muka kakak udah kayak Angry Bird belum ya? Nah biasanya kalau orang marah itu gak sabar dan mulai susah untuk mengendalikan dirinya sendiri. Coba lihat gambar berikut ini. Nah ini adalah gambarnya siapa adik-adik? Gambarnya Hulk. Ya, Hulk itu salah satu tokoh di Avengers yang tadinya sih dia manusia biasa ya. Dr. Bruce Banner ini dia kalau marah jadi apa adik-adik? Wah, badannya besar sekali. Jadi warna hijau lagi ya. Nah, dengan kekuatannya dia bisa menghancurkan musuh. Wah, dia banting-banting semua ya. Tapi yang tidak perlu dihancurkan ikut dihancurkan adik-adik. Misalnya ada gedung, buar dihancurin. Ada mobil lagi parkir di pinggir jalan, pakai kakinya, boom gitu kan dihancurin ya. Orang lagi duduk-duduk, pakai tangannya, wah jadi yang gak perlu dihancurkan ikut dihancurkan adik-adik. Itu karena dia marah, tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Nah adik-adik, ternyata di Alkitab juga ada loh satu tokoh di Perjanjian Lama yang karena dia marah, dia teledor dengan ucapannya sehingga dia dihukum oleh Tuhan. Siapa namanya adik-adik ya? Coba kita lihat gambar berikut ini. Nah, nanti adik-adik baca ya dari kitab Bilangan
pasal 20 ayat 2 sampai 13. Nah, ternyata Musa adik-adik, Musa itu orangnya lembah lembut dan sabar. Dia membawa bangsa Israel keluar dari Mesir selama 40 tahun. Tapi ternyata ada satu kejadian, dia marah jengkel. Sehingga dia salah melakukan sesuatu. Jadi ceritanya nih adik-adik ya, singkat aja. Mereka itu lagi kehausan, bangsa Israel itu haus. Aduh Musa, ngapain sih kamu bawa kita ke sini? Di Mesir itu ada anggur, ada buah ara, ada delima, air. Sehingga kami bisa minum dengan puas. Dan ternak kami juga bisa minum dengan puas. Tapi adik-adik, mereka itu marah, jengkel. Mereka bilang, Musa aku minta air dong. Musa haus nih. Musa kok dibawanya ke tempat kering kayak gini, minta minum dong gitu. Nah jadi Musa dan Harun pergi menghadap kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan perintah. Nah perintahnya itu adalah Musa disuruh mengatakan kepada bukit batu agar bukit batu itu mengeluarkan air. Cuman bilang loh adik-adik, cuman bilang, bukit batu keluarin airnya sekarang juga. Nah itu yang disuruh sama Tuhan. Tapi habis itu ternyata saking jengkelnya Musa dan Harun berjalan ke bukit batu dan apa yang dia lakukan adik-adik? Ternyata dia pukul, dia pukul bukit batunya 2 kali. Keluar sih airnya memang, tapi karena tidak sesuai dengan perintah Tuhan, Tuhan marah adik-adik. Jadi Musa sama Harun dihukum. Aduh kasihan dia, padahal udah nemenin 40 tahun. Ternyata dihukum juga. Hukumannya adalah mereka gak boleh masuk tanah Kanaan. Aduh kasihan ya. Nah jadi apa yang harus kita lakukan kalau kita udah mau marah? Udah mau marah nih. Atau kita menghadapi orang yang mau marah ya. Yang lagi mau marah di depan kita. Apa yang harus kita lakukan ya? Nah adik-adik bisa 1. Tarik nafas dalam-dalam. Lewat hidung. Terus dikeluarin pelan-pelan lewat mulut ya. Lagi, tarik nafas lagi. Keluarin lagi pelan-pelan. Karena apa deh adik? Kalau lagi marah itu jantung kita berdebar, berdetak kenceng banget. Tapi kalau kita tarik nafas dan keluarkan pelan-pelan, lama-lama jantung kita akan berdetak lebih pelan, lebih wajar, lebih normal. Sehingga kita bisa berpikir juga dengan wajar, dengan tenang. Nah kalau udah bisa tenang, apa yang harus kita lakukan? Adik-adik bisa berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong aku udah mau marah nih gitu. Atau coba bernyanyi, bisa juga bernyanyi dalam hati ya. Coba ingat-ingat, lihat gambar yang berikut ini ya. Di gambar berikut ini kita akan melihat buah-buah roh yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi kalau kita tadi tenang, kita minta Tuhan Yesus atau Roh Kudus untuk memimpin kita bisa penuhi hati kita dengan kasih, sukacita, damai, sejahtera. Nah adik-adik ingat gak waktu dulu tuh Kak Juli ngajarin tentang sukacita. Kan bikin perlombaan ya, perlombaan antara Kak Melin sama Kak Adela. Mereka ngapain? Kupas bawang ya, tapi yang sambil nyanyi siapa? Kak Melin sambil nyanyi. Ternyata kalau sambil sukacita dapat bawangnya lebih banyak. Nah yang damai sejahtera, ingat gak adik-adik? Waktu itu kakak bikin percobaan. Ada mangkok, satu warnanya ungu, yang satu warnanya bening. Kalau diambil airnya yang ungu ya jadinya gelasnya warna ungu juga. Kalau ambil air dari mangkok yang bening ternyata di gelasnya bening juga. Jadi adik-adik kalau di hati kita penuh dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, nah yang kita keluarkan
pasti juga bentuk-bentuk kasih, damai sejahtera, sukacita. Bentuknya apa? Bentuknya sabar, murah hati, kebaikan, kelemah lembutan. Yang minggu lalu diajarin Kak Juli, ya kan? Kelemah lembutan. Jadi semua ini adik-adik, kalau kita lihat di gambar berikutnya, nah semua ini adalah proses penguasaan diri. Kita menguasai diri kita. Apa yang kita pikir, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan adik-adik. Oke, nah kalau semua ini kalian lakukan dengan konsisten, terus berbuah roh, mengendalikan diri kita supaya bisa terus berbuah, di akhir hidup kita bisa persembahkan buah roh kesetiaan adik-adik. Karena kesetiaan ini agak berbeda dengan buah roh yang lain. Buah roh yang lain itu sifatnya sementara, temporary. Tapi kalau kesetiaan itu hanya bisa dinilai kalau sudah habis, sudah selesai masa hidup kita. Kalau lagi orang yang lagi menikah di gereja pasti mereka bilang kan, aku akan setia kepadamu dikala susah maupun senang sampai akhir hidup, sampai maut memisahkan kita. Jadi kesetiaan itu bisa dicek, bisa dinilai di akhir hidup. Oke adik-adik. Nah Kak masih bingung kayak apa sih caranya itu? Oke adik-adik, kita lihat gambar berikut ini. Nah gambar apa ini? Gambar lampu lalu lintas ya adik-adik ya. Kalau merah artinya apa? Stop. Kalau kuning artinya apa? Siap-siap ya. Kalau hijau artinya apa? Jalan. Nah kalau stop ya. Jadi kalau kita marah nih, mau marah atau kita menghadapi orang yang mau marah sama kita. Apa yang kita lakukan? Ya lampu merah. Stop dulu. Stop. Terus pada saat warna kuning menyala, kita udah tenang, kita coba pikir apakah yang akan kita ucapkan. Kalau yang kita ucapkan itu sesuai dengan buah roh, go ya, lampu hijau. Tapi kalau ucapan yang akan kita ucapkan itu kemungkinan akan menyakiti perasaan orang lain atau melukai hati orang lain, stop ya, kita pilih. Hidup kita penuh dengan pilihan adik-adik. Pastikan adik-adik memilih yang terbaik. Ya, kakak yakin anak-anak sekolah minggu adalah anak-anak yang bijaksana dalam memilih. Jadi pilihlah kata-katamu yang membangun. Ya, jangan kata-kata yang sia-sia. Oke adik-adik? Nah bisa. Nah selain kita menguasai diri kita pada saat kita marah, bisa juga pada saat kita lagi main HP ya. Nah kayak tadi Kak Melin bilang, kan main TikTok tuh boleh tapi jangan keseringan. Atau main games boleh gak apa-apa tapi jangan sering-sering ya. Atau pas di rumah nih rebahan, aduh enak banget deh rebahan ya. Tapi mama suruh cuci piring gak dilakukan ya. Jadi kita harus mengendalikan diri kita juga untuk lebih aktif berkegiatan di rumah, bantu orang tua. Atau yang ini nih adik-adik, lihat gambar yang ini nih. Nah pada saat pandemi COVID-19 ini, kita bisa berlatih untuk menguasai diri kita juga. Caranya pakai masker ya. Spiderman aja pakai masker tuh. Masa adik-adik gak pakai masker? Jangan males ya pakai masker ya. Terus karena yang menjaga kesehatan kita hanya kita sendiri adik-adik. Dan yang kedua kita harus rajin cuci tangan ya. Gak boleh males. Kita kuasai pada saat males nih. Ngapain sih cuci tangan terus capek. Nah kita kuasai diri kita, stop, pikir dan go. Kita harus segera cuci tangan. Nah, bisa? Pasti bisa. Oke, kalau gitu kita masuk ke ayat hafalan kita minggu ini. Dari kitab Amsal. Pasal 25 ayat yang ke-28 ya.
Bunyinya adalah orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Zaman dulu nih adik-adik, sebuah kota itu dipagari dengan tembok. Dan zaman dulu itu raja-raja itu saling berebut. Mereka mau merebut kota orang lain. Nah, apa yang terjadi kalau kotanya itu temboknya roboh? Musuhnya bisa masuk, ya kan? Jadi orang yang tidak dapat mengendalikan diri itu seperti kota yang roboh temboknya. Kalau udah gak ada temboknya, musuh masuk dari mata. Apa yang kita lihat? Coba pikir, yang kita lihat baik apa buruk? Masuk lagi lewat telinga. Yang kita dengar baik atau buruk? Masuk lewat hal-hal lain ya. Jempol kita nih, jempolnya main terus. Tahu gak adik-adik? Ada loh yang jadi gila, jadi kecanduan gadget, kecanduan HP gara-gara main HP terus, main game terus. Gak mau kan adik-adik? Kan adik-adik mau jadi tentara. Siapa yang mau jadi tentara? Siapa yang mau jadi polisi? Gimana caranya jadi tentara, jadi polisi kalau tangannya goyang terus jempolnya? Gak bisa. Atau mau jadi model, atau mau jadi penyanyi. Gak bisa, harus berlatih ya. Harus gerak, olahraga kayak tadi kita lakukan ya. Nah, coba kita ulang sekali lagi ya supaya ingat. Amsal pasal 25 ayat 28. Bunyinya firman Tuhan berkata, orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Bisa adik-adik? Kakak percaya pasti semua bisa. Jangan lupa di videoin ya, nanti dikirim lewat WA, nanti dikumpulin dapat hadiah. Oke adik-adik, yuk kita tutup mata ya, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas siang hari ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu yang akan menguatkan kami lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Ajari kami untuk mengendalikan diri kami ya Tuhan, agar kami bisa memilih, mengambil pilihan-pilihan yang bijaksana. Karena hidup ini penuh dengan pilihan, tetapi kami percaya sejak kecil Tuhan, kami boleh belajar untuk mengambil pilihan-pilihan yang bijaksana. Kami bisa komit terus untuk berbuah. Karena kami mau ya Tuhan, buah dari karya Roh Kudus di dalam hidup kami adalah untuk memuliakan nama-Mu. Inilah cara kami ya Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu, karena hanya ini yang dapat kami lakukan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah berikan kami kesehatan, berikan kami nafas pada siang hari ini. Dan kiranya ya Tuhan, Roh Kudus yang terus menguatkan kami, agar kami bisa terus memuliakan nama-Mu sepanjang hidup kami. Tuhan, kami mau berdoa juga bagi orang tua kami. Tuhan berikan mereka kesabaran, Tuhan berikan mereka kelemah lembutan, Tuhan berikan mereka pengendalian diri yang terus diperbaharui di dalam Roh-Mu, supaya mereka juga bisa merawat, memelihara anak-anak di rumah dengan penuh hikmat yang daripada-Mu. Tuhan Yesus, kami juga mau mendoakan Bapak Presiden dan Wakil Presiden, TNI juga Polri. Tangan-Mu ya Tuhan yang melindungi mereka, perlindungan-Mu yang sempurna akan membawa mereka untuk menjaga negara kami ya Tuhan, mendapatkan solusi, kebijakan yang dapat membawa kami keluar dari permasalahan ini. Tuhan, kami juga mau mendoakan pendeta di gereja GBI Sunggal, gembala kami ya Tuhan, Bapak Ferry Yosua Ginting beserta seluruh anggota keluarganya. Kiranya Tuhan berikan mereka iman percaya yang teguh ya Tuhan, supaya mata mereka boleh terarah hanya padamu dan membawa kami semua jemaat-Mu ya Tuhan untuk berjalan bersama-sama sesuai dengan kehendak-Mu. Dan akhirnya ya Bapa, inilah akhir dari ibadah kami pada siang hari ini. Sebentar ke Tuhan kami mau mengakhirinya. Kiranya Tuhan melimpahkan berkat kepada kami semua.
Adik-adik, boleh diangkat tangannya dan arahkan wajahmu menuju kemuliaan Tuhan di surga. Semoga damai sejahtera Allah Bapa dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus beserta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai adik-adik sekalian dimanapun kalian melangkah, apapun yang kalian lakukan, mulai dari sekarang hingga selamanya, hingga Yesus datang kedua kalinya. Yang sudah menerima berkat dan percaya, sama-sama kita katakan amin. Bye, sampai minggu depan. Shalom adik-adik, wah pasti tetap sukacita dan semangat ya. Nah berikut ini kita akan melihat tayangan video adik-adik sekolah minggu yang berhasil menghafalkan ayat hafalan minggu yang lalu. Berikut tayangannya. Hai teman-teman, nama saya Zara, saya kelas 2 SD. Saya akan membacakan ayat hafalan minggu ini dalam kitab Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Dadah teman-teman, see you next time. Hai teman-teman, nama saya Melody. Melody mau membaca ayat hafalan minggu ini. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Makasih teman-teman. Teman-teman, hari ini saya akan membacakan ayat hafalan pada minggu ini, yaitu di dalam kitab Matius 5 ayatnya yang kelima, yang isinya adalah berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, kembali lagi dengan saya Yafa. Saya akan membacakan ayat hafalan kita minggu ini dalam kitab Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Dadah teman-teman, see you next time. Hai teman-teman, nama saya Nada. Saya mau hafalin ayat minggu ini. Matius 5 ayat 5. Bahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan miliki bumi. Mari teman-teman. Shalom teman-teman, nama saya Yiska. Saya kelas 2 SD. Saya akan membacakan ayat hafalan minggu ini dalam kitab Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Terima kasih teman-teman. Shalom teman-teman, saya Gitsa Masuk Indonesia. Saya akan memberikan ayat hafalan minggu ini, yaitu Matius 5 ayat 5. Isinya adalah berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Dadah teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, saya Tri Marvel Samuel Timothy. Ayat hafalan pada minggu kemarin adalah dari ayat Ulangan 29 ayatnya yang ke-9, yang isinya adalah sebab itu lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan. Terima kasih Tuhan. Shalom teman-teman, ayat hafalan minggu ini adalah Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Baik teman-teman. Nah adik-adik, sudah lihat kan tayangan video teman-temannya? Nah bagi kawan-kawan yang belum mengirimkan video ayat hafalan, yuk mari dikirimkan. Karena setiap adik-adik mengirimkan video penghafal ayat hafalan, maka kita akan memberikan nilai 1 poin untuk 1 kali pengiriman video.
Nah, nanti kemudian setiap video-video yang dikirimkan kita akan akumulasikan nilainya, dan siapa yang akan mendapatkan nilai yang paling banyak akan mendapatkan reward yang tertinggi. Nah, adik-adik, rewardnya akan kita berikan pada saat setelah masa pandemi berakhir dan kita kembali bergereja bersama-sama. Nah, adik-adik masih ada waktu, jangan patah semangat. Bagi yang belum pernah kirim, yuk kirimin. Mana tahu nanti setelah kita hitung semuanya, kita bisa menerima reward yang sama dengan teman-teman kita yang lain. Oke? Tetap semangat menghafal ayat firman Tuhan, apalagi melakukan firman Tuhan. Tetap semangat, sukacita, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Teman-teman, Kami dari Pondok Daud ingin menyapa teman-teman yang ada di rumah ya. Salam teman-teman, apa kabarnya? Semoga baik aja ya. Di masa corona ini kita harus banyak istirahat, banyak minum air putih dan sering cuci tangan ya. Teman-teman, tetap jaga kesehatan ya. Yesus memberkati. Kami informasikan bahwa telah dibuka penerimaan pendaftaran murid baru tahun ajaran 2020-2021 pendidikan anak usia dini PAUD Pondok Daud. Untuk informasi selanjutnya dapat menghubungi Miss Juliana Marpaung di 0821 6601 2872. Miss Christine Ginting di 0821 6130 9702. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jesus loves me.